Mimpi adalah bagian penting dari banyak kisah dan bagian Alkitab. Mereka menawarkan wawasan dan tinjauan ke masa depan, ke dalam keputusan atau tindakan yang disukai yang harus dibuat. Banyak mimpi termasuk visi simbol ilahi atau Tuhan, dirinya sendiri, berbagi kebijaksanaan yang mengubah jalannya sejarah. Sebaliknya, beberapa mimpi memberikan contoh yang jelas tentang apa yang salah jika jalan Tuhan ditinggalkan. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur, terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat. Kejadian di dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata kecuali itu merupakan suatu tanda dari Tuhan atau Tuhan berbicara lewat mimpi menyampaikan sesuatu hal, dan di luar kuasa pemimpi. Pengecualiannya adalah dalam mimpi yang disebut lucid dreaming. Dalam mimpi demikian, pemimpi menyadari bahwa dia sedang bermimpi saat mimpi tersebut masih berlangsung, dan kadang-kadang mampu mengubah lingkungan dalam mimpinya serta mengendalikan beberapa aspek dalam mimpi tersebut. Pemimpi juga dapat merasakan emosi ketika bermimpi, misalnya emosi takut dalam mimpi buruk. Ilmu yang mempelajari mimpi disebut oneirologi. Mimpi terjadi pada tahap kecepatan pergerakan mata ketika tidur, di mana aktivitas otak tinggi dan seolah-olah dalam keadaan terbangun. Panjangnya mimpi bervariasi, minimal beberapa detik, atau sekitar 20-30 menit. Pendapat mengenai makna mimpi bervariasi berdasarkan waktu dan budaya. Kebanyakan penggemar teori Freud setuju dengan makna penglihatan dalam mimpi merupakan penampakan dari hasrat dan emosi yang tersembunyi. Beberapa teori lain menunjukkan bahwa mimpi merupakan tahap pembentukan memori, penyelesaian masalah, atau sekadar produk dari aktivasi otak. Ayat-ayat Alkitab tentang mimpi. 1 Samuel 28 ayat 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku?" Muncul kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit, orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku." Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. "Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pengkhotbah 5 ayat 7. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kejadian 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga."
Yeremia 23 ayat 32. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini, demikianlah firman Tuhan. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Matius 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi." Zaharia 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikianlah ayat-ayat Alkitab tentang mimpi yang kami bagikan untuk saudara-saudari. Biarlah kiranya saudara-saudari terberkati dan mari bagikan ke media sosial saudara-saudari untuk memberkati saudara kita yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.